Halo para lovers, ketemu dengan aku Rezian Ria di podcast Heart to Heart. Nah, kali ini aku lagi kedatangan tamu istimewa yang jujur terakhir aku sempat nonton aktingnya. Sosok yang di sebelah aku itu keren banget. Dan ternyata hari ini datang ke podcast aku dan mau ngobrol sedikit dan ngasih tahu hari ini lagi ada apa sih gitu. Yaitu Kak Doni Alamsyah. Wah, ada 1.000 orang nih yang nonton nih di belakang. Oke, boleh cerita dulu kesini mau ngapain sih gitu? Jadi kita kesini nih bareng teman-teman. Kita mau ngasih informasi, ngajak teman-teman penonton Indonesia untuk nonton film Godaan Setan yang Terkutuk di tanggal 15 Mei 2025. Oke, jadi, nah sebelum ini para lovers aku sempat nonton nih aktingnya Kak Doni keren banget di Kodrat kok ya, di film sebelumnya. Mungkin sekarang masih tayang ya Kak? Masih tayang. Nah mungkin itu juga keren sih gitu. Dan ternyata hari ini mau ngadain film baru nih gitu. Jadi sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi, aku mau ngobrolin tentang jadi gini Kak, kenapa di Heart to Heart ini aku tuh ingin menyampaikan atau memotivasi teman-teman kita yang mungkin kita nggak pernah tahu ya Kak, kata-kata kita atau ngebuat orang tuh bisa sembuh dari mungkin ketika ada orang yang lagi proses move on atau apa gitu. Nah, ini nih aku pengen ini jadi salah satu cara mereka untuk termotivasi gitu. Nah, salah satu sosok yang menurut aku juga keren itu adalah Kak Doni. Kenapa? Sebagai aktor kan itu juga susah ya Kak gitu. Nah, gimana caranya Kak Doni itu untuk bisa akhirnya oke, aku memilih nih pengen jadi aktor gitu dari sekian banyak pekerjaan yang ada. Dari sekian banyak pekerjaan yang ada, jadi di tahun 98 itu emang waktunya saya untuk mutusin ini waktunya saya untuk mandiri nih gitu, mandiri. Ada beberapa pilihan lah. Waktu itu saya belajar tentang desain, saya belajar tentang pemrograman, saya belajar tentang martial art. Ada beberapa pilihan lah gitu. Dan saya juga masih belum tahu kan. Nanti endingnya saya akan jadi apa, saya masih belum tahu. Saya cuma nyoba-nyoba aja. Desain saya kerjain, martial art saya jalanin juga gitu. Dagang juga saya jalanin gitu. Karena saya tahun 98 itu saya lagi dagang komputer tuh di Mangga 2 tuh. Luar biasa. Iya, saya coba jalanin semuanya gitu. Karena saya juga nggak tahu ya gitu. Saya akan menjadi apa. Karena itu waktu itu saya belajar teknik informatika, pemrograman. Tapi saya ngerasa ini bukan hidup yang saya rasa bisa enjoy gitu. Saya coba cari yang lain. Saya di dunia perkomputeran akhirnya saya ngerasa mungkin desain kali ya. Karena saya suka bentuk-bentuk yang manis, bentuk-bentuk yang indah gitu. Desain, saya coba belajar desain. Ternyata itu pun juga ini bukan yang saya cari. Akhirnya saya belajar lagi tentang animasi, tentang editing film, belajar banyak hal. Akhirnya sampai ini komputer sebenarnya punya potensi untuk dapetin duit nih gitu. Ya udah akhirnya saya ke Mangga 2 nyari cara, diajakin temen awalnya gitu untuk dia jualan komputer gitu. Nah, saya pun nyoba untuk kalau jualan komputer kan bisa jadi tambahan juga nih buat saya nih gitu. Walaupun awalnya memang dapat ketidakpercayaan dari kokoh-kokoh yang ada di Mangga 2 gitu. Lu orang baru, udah mau dapat untung segala macam, lu nggak punya track record dan segala macam, gue bisa percaya lu apa enggak kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya saya ngedapetin kepercayaan mereka, dan begitu ngedapetin kepercayaan mereka, saya dapat kepercayaan yang saya rasa mereka ini segitu hebatnya ya ternyata ya dalam berbisnis ya. Saya belajar bahwa dalam bisnis trust itu sangat penting. Dan itu memang susah untuk ngedapetinnya. Saya harus ngebuktiin bahwa saya adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, dari beberapa pekerjaan itu yang saya jalanin, memang keadaannya on off kan. Tapi
misalkan off di satu bidang, saya dapetin uang dari bidang yang lain segala macamnya. Karena waktu itu juga saya masih mencari nih hal yang menarik buat saya itu apa. Sampai-sampai di tahun 2000 saya mulai menjadi kru film. Oh, nice. Kru film. Awalnya dari itu memang untuk ngedapetin kepercayaan memang butuh proses. Awalnya saya jadi semacam runner lah. Gulung kabel, narik-narik kabel dari genset, bantuin teman-teman di art dan segala macamnya gitu. Megangin lampu lah gitu. Sampai akhirnya tahun 2003 itu ada teman tiba-tiba ngedaftarin saya untuk ikut casting. Saya pun nggak tahu kalau misalkan saya tuh didaftarin gitu, tiba-tiba dipanggil untuk casting. Saya juga nggak tahu ya gitu. Emang beberapa kali saya ikut teman saya yang casting, tujuannya bukan untuk casting gitu. Tujuannya untuk ngumpul sama teman-teman, nambah teman baru, karena suasananya menyenangkan ya orang lagi ngumpul gitu kan. Kalau syuting tuh ketawa-tawa. Orangnya beda-beda gitu kan. Ini orang, ada ya orang kayak gini di Jakarta ya, ada orang kayak gini di Jakarta ya. Kayak nambah wawasan gitu tentang apa ya, pertemanan, tentang manusia gitu. Niatnya nongkrong aja gitu nongkrong ya Kak. Nongkrong aja gitu, nambah wawasan gitu. Nambah teman dan segala macam. Sampai akhirnya teman ini ngedaftarin saya untuk casting dan ternyata saya lolos gitu. Saya nggak, mungkin karena waktu syuting saya cuma ngeliatin aktor-aktor ada yang berperan, oh aktor tuh kayak gitu ya kerjaannya ya gitu. Tapi begitu saya ditawarin untuk casting sama casting director, saya bilang ini bukan dunia saya gitu. Enggak, saya nggak pernah punya gambaran saya jadi aktor gitu. Sampai akhirnya didaftarin, saya terpaksa casting. Saya mikir casting tuh kayak gimana sih? Gue tuh harus ngapain sih bilang gitu. Ada dialog gak? Jangan kasih dialog ya karena gue susah banget ngapalin. Ya udah kalau gitu, ya udah ini juga castingnya bukan casting berdialog kok. Saya ingat namanya Desi Buana waktu itu yang casting saya gitu. Ya udah ekspresi aja gitu. Ekspresi ngapain gitu. Ya udah, saya mau ngelihat muka kamu, ngelihat orang yang kamu sebel gitu. Saya udah kasih ekspresi kan. Sebel tuh yang ya udah sebel gitu. Ini orang nyebelin banget sih gitu. Terus dia bilang, enggak bukan kayak gitu yang saya mau. Apa dong bilang gitu. Benci. Oh, benci beda sama kesel kan gitu. Enggak nyebelin gitu kan gitu. Itu otodidak Kak? Maksudnya ketika cuman logika aja. Iya, maksudnya nggak belajar acting sebelumnya ketika ditanya gitu langsung. Kalau saya emang suka nonton film. Dari dulu suka nonton film. Terus juga saya di lokasi syuting saya kan ngeliatin aktor pada ada di set ya gitu. Iya. Dan saya gunain logika aja, oh sebel, oh yang Mbak Desi mau itu benci, oke, nggak usah pakai omongan, oke. Orang benci yang saya benci di mana? Ada di depan kamu, ya udah, oke kasih tahu saya kapan mulainya ya, iya. Akhirnya begitu di tempat casting itu, ya action, saya ambil bangku, saya banting bangkunya, plak gitu, sini lo maju lo, gue lawan gue gitu. Keren. Akhirnya yang Mbak Desi kaget kali ya gitu. Improvisasinya ya Kak. Ya karena saya ngerasain kalau ngeliat saya orang benci, dia bilang sebenci-bencinya ya gitu. Ya udah, mendingan saya ajak berantem gitu kan gitu. Akhirnya setelah 2 minggu setelah itu saya ditelepon sama Mas Sabto namanya. Dia bilang saya lolos casting. Saya kan nggak percaya ya, saya jadi aktor. Kayaknya bukan dunia gue deh. Iya. Dari background cerita yang tadi. Saya kan orang Kembangga 2, jualan komputer, saya naik ke loteng, pasang kabel jaringan, jadi saya kuli gitu kan. Kuli gitu. Bener-bener. Ditelepon sama Mas Sabto, Doni ngomongnya pelan-pelan, halus dia orangnya gitu yang, Doni kamu diterima di filmnya Mas Riri Riza, Mbak Mira Lesmana sebagai karakter ini, kamu selamat ya, kamu lolos gitu. Saya ngangkat teleponnya, Mas kalau mau ngerjain orang kira-kira dong Mas gitu. Jangan bikin saya jangan bikin saya ngerasa seneng ini. Tiba-tiba dikerjain, jangan sembarang ngerjain orang Mas bilang gitu. Gini aja, kalau Mas Doni gak percaya besok datang ke rumah produksi Mira Lesmana di Jalan Antasari. Oh gitu ya. Jadi saya bener diterima nih Mas gitu. Ya udah gitu ya. Saya dateng lah gitu. Ini kalau misalkan ngerjain nih beneran gue bakal malu banget gitu kan gitu. Oke. Begitu datang ke kantornya, datang terus ya resepsionisnya bilang, Mas Doni ya? Iya. Kok dia tahu nama gue gitu kan? Oh ya ini tempat casting yang kemarin gitu kan? Oke silakan masuk, udah ditunggu sama Mbak Mira, Mas Riri, udah ada Nicholas, udah ada Lukman Sardi. Ini beneran. Buka pintu,
Masya Allah, ini orang-orang yang sering gue lihat di TV nih. Oh. Yang gue lihat di bioskop gitu kan. Riri Riza, oke. Mbak Mira, pakai duduk yang ini beneran ya gitu. Oh ini beneran. Terus gue ngomong sama Mas Ridi, Mas Ridi, gue tuh nggak ngerti apapun soal acting. Lu ngarepin apa dari gue gitu. Mbak Mira, gue tuh nggak ngerti gitu soal acting. Gak apa-apa, semua orang tuh harus ngelewatin masa yang namanya belajar. Bilang nggak, terima kasih ya, lu udah kasih kepercayaan ke gue, lu udah yakin gue bisa, gue akan jalanin kepercayaan lu. Keren. Nah, Ya. berarti dari situ lanjut ya Kak, Lanjut, ya, ketika lanjut. mencintai pekerjaan itu, Ya. akhirnya ya bertahan sampai sekarang, kurang Coba. lebih udah berapa lama Kak? Tahun 2003, berarti udah 22 tahun. 20, mungkin 25 tahun ya kalau dihitung dari ngekru ya. Dari terjun di tempat Iya. syuting itu ya. Nah berarti dari 20 tahunan itu Kak Doni, pernah ada nggak momen merasakan kalau ternyata kalau gue acting tuh gue healing loh gitu. Maksudnya itu salah satu caranya Kak Doni nggak gitu, kalau ternyata acting itu bisa menyembuhkan ya mungkin secara karakter atau secara kehidupan gitu. Ada nggak momen itu Kak? Buat saya, saya ngerasa dulu saya adalah seorang yang introvert. Oke. Gitu. Ternyata begitu saya kenal dengan acting, sebenarnya acting itu kan lebih, proses awalnya adalah berkenalan dengan diri sendiri kan. Nah dari proses acting itu, proses pembentukan karakter, saya jadi kenal dengan karakter saya gitu. Bahwa sebenarnya semua manusia bisa menjadi apapun. Bisa menjadi apapun. Karena saya bisa menjadi seorang dokter, saya bisa menjadi seorang tukang beca, saya bisa menjadi seorang insinyur, saya bisa menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, menjadi seorang detektif, seorang pembunuh, seorang mafia, seorang apapun bisa. Asalkan kita yakin, asalkan kita mungkin yakin itu adalah hasil yang kita dapat setelah ngejalanin beberapa proses. Yang saya jalanin, yang saya temukan formulanya untuk bisa meyakini adalah simple sebenarnya. Jalanin aja. Jalanin dulu sampai kita terbiasa, sampai tercipta mindset kita, sampai tercipta kepercayaan kita, itu akan menjadi karakter. Sebenarnya untuk menjadi apapun itu bisa, ini pengalaman selama 20 tahun. Pengalaman selama 20 tahun bahwa untuk menjadi karakter bukan mindsetnya dulu, bukan keyakinannya dulu, bukan beliefnya dulu, tapi jalanin aja. Jalanin, do repetition 10,000 times, and then you will become the person that you wanted. Itu tips yang bagus sih Kak. Mungkin itu bisa relate juga ke kehidupan ya Kak. Dengan kata-kata jalanin aja dulu tuh, itu kena banget sih Kak. Yang paling penting jalanin. Iya, apapun itu. Do the repetition. Do the repetition. Kita bisa jadi apapun. Iya, terjawab kenapa sampai 20 tahun Kak Doni masih ada di sini. Amin. Rezeki dari Allah. Sekian banyak, ya mungkin banyak aktor-aktor muda yang datang gitu. Tapi ya dengan prinsip hidupnya Kak Doni itu yang buat ya dia tetap ada di sini gitu. Dan terima kasih loh Kak, itu tipsnya. Sama-sama. Kena sih, jujur di aku mungkin para lovers juga semoga kena ya. Karena apapun cerita hidupnya, apapun karakter masalah hidup kalian gitu, yang penting semua tuh dijalanin aja dulu gitu. Ya. Dari situ nanti pasti ketemu jalannya ya Kak. Mudah-mudahan manfaat ya buat teman-teman. Jadi kayak Kak Doni ini yang tadinya jual komputer di ITS, Mangga 2, tiba-tiba bisa ada di depan kita, menginspirasi banyak orang termasuk aku Kak. Salah satu yang melihat kakak tuh juga sebagai aktor yang, ya bukan acting jatuhnya. Kayak aku nonton sebagai misalnya kayak terakhir di film itu kakak menjadi seorang suami yang sedang mencari istrinya gitu. Nah kalau di sini Kak, apa karakternya Kak Doni? Di film Godaan Setan Terkutuk ini, saya berperan menjadi seorang ayah dari sebuah keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, keluarga yang ya kehidupan mereka manis gitu. Dan saya juga berperan sebagai peran saya selain sebagai seorang ayah, saya juga berperan sebagai seorang ustadz yang suka menolong orang-orang di kampungnya.
dengan cara meruqyah orang-orang yang diganggu oleh entitas jin seperti itu. Tapi si Ustadz ini adalah orang yang menolong tetangganya dengan sukarela. Dia nggak mau menerima imbalan yang diberikan oleh orang-orang yang ditolong. Karena dia ngerasa dia nggak bisa apa-apa. Kekuatan itu datangnya dari Allah. Kalau misalkan imbalannya dikasih ke dia, dia ngerasa nggak pantas karena semua ini Allah gitu ya. Dia cuma perantara aja, seperti itu. Ya, penasaran sih, pengen tahu gimana menjadi ustaz. Nanti sebelumnya kan rebel tuh ya kan, berantem. Di sini ada adegan berantemnya juga nggak, Kak? Ada. Oh, ada. Jadi emang apa namanya iblis itu kan, ini menurut riset yang saya dapetin dari dari ustadz yang menemani saya ya, bahwa iblis itu nggak bisa ngasih kerusakan, ngasih luka gitu, merusak manusia secara langsung ya gitu. Jadi mereka harus punya mediator. Mediator yang ada di sini memang ada yang menggunakan binatang, ada yang menggunakan manusia. Nah di dalam film ini mediator yang digunakan oleh iblis adalah manusia, seperti itu. Nah karena mereka ini punya fisik, punya tubuh untuk merusak, akhirnya mau nggak mau Ustadz Ahmad ini harus melawan secara fisik juga kan gitu. Iblis yang entitas iblis ini yang mau merusak. Dan berbentuk manusia itu ya Kak ya, makanya ada berantemnya. Ada berantemnya ya. Nah terakhir Kak, gimana caranya Kakak dari sebagai Ustadz nih, misal acting terakhir ini di Godaan Setan Tertutup, balik lagi ke seorang Doni Alamsyah, itu pasti ada prosesnya kan? Kayak jet lag gitu nggak sih Kak? Ya sebenarnya yang namanya karakter yang kita bangun ratusan kali ya selama proses pembentukan, proses pre-production, itu kan berarti kan udah nempel ya di diri kita ya, habitnya, cara ngomongnya, cara berpikirnya itu udah nempel di diri saya gitu. Nah untuk bisa ngerilis dari karakter, cara yang paling cepat adalah ketemu sama istri, ketemu sama anak. Itu ngingetin kita bahwa kita adalah bapaknya dari anak-anak ini loh. Kita adalah suaminya dari perempuan ini loh. Saya adalah kepala keluarga dari rumah ini loh. Itu cara rilis dari karakter paling cepat adalah dengan ketemu sama keluarga. Berarti balik lagi healing itu ya dari diri sendiri, memilih mau kemana atau jadi apa gitu ya. Memang semuanya harus dimulai dari sendiri. Iya benar, dan jalanin aja dulu para lovers. Oke, ini terima kasih Kak Doni. Sama-sama. Walaupun singkat, mungkin nanti kita adain lagi kalau misalnya ada datang ke sini lagi Kak Doninya, karena sebenarnya masih banyak yang pengen kita kulik-kulik, cuman waktu juga yang membuat kita harus selesai. Tapi jangan lupa nonton aja kalau mau lihat lebih banyak lagi Kak Doni Alamsyah di Godaan Setan yang Terkutuk. Mulai kapan Kak? 15 Mei 2025. 15 Mei 2025. Oke, terima kasih Kak Doni. Tipsnya sedikit tapi itu deep banget menurut aku. Semoga ini juga nyampe ke para lovers di rumah dan menjadi kekuatan kalian untuk menjalani hidup. Amin. Saya Rezi Andria dan juga Doni Alamsyah. Sampai jumpa. Bye.